Shalom, ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan melandasi persekutuan kita di keluarga, didasarkan pada kesaksian Roma pasal 13 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkannya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu sore hari ini kami dapat berhimpun bersama keluarga kami. Kami dapat memuji Tuhan sebagai kaum perempuan, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Namun tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan maksud firman Tuhan kepada kami hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Roma pasal 13 ayat 4-7 saya bacakan untuk kita sekalian. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian Ibu dan Bapak firman Tuhan yang kita dengar. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara dan melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kita pernah mendengar beberapa istilah yang menggunakan kata biang di depannya. Biang gula berarti adalah bakal gula yang bisa jadi rasanya manis sekali, yang kemudian banyak orang mengenal dengan istilah gula sakarin. Lalu kemudian juga kita mengenal adalah biang kerok. Orang-orang atau sekelompok orang tertentu yang punya kecenderungan melahirkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan. Biang keladi, kita mengenal istilah itu dan kita punya kecenderungan mengartikan atau memaknainya dengan seseorang yang seringkali dijadikan tersangka atau tertuduh dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, jika kedua kata biang terakhir, biang kerok dan biang keladi, itu disematkan di pundak kita sebagai orang Kristen, apa perasaan kita sebagai orang Kristen ketika kita dikatakan sebagai biang kerok atau biang keladi? Kira-kira kita terima tidak dengan pernyataan itu? Kira-kira kita terima enggak dengan statement itu? Saya yakin, saya percaya tidak ada seorang perempuan pun yang mau menerima statement itu
Bila perlu kita menolak dengan berbagai argumen, menolak dengan berbagai alasan yang ingin menegaskan bahwa kita bukan seperti yang dikatakan orang lain, biang kerok atau biang keladi. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, hemat saya, bukan hanya argumen yang harus kita nyatakan untuk menangkis statement yang sudah terlanjur disematkan pada kita. Bukan dengan argumen yang bagus, argumen yang menarik, yang mesti menjadi bagian dari bentuk reaksi dan respon kita terhadap pernyataan seseorang. Hemat saya, justru kita harus berani menunjukkan dengan sikap, perilaku, dan perbuatan yang justru berlawanan dengan apa yang menjadi pernyataan orang lain. Kalau orang lain bilang, saya biang kerok, saya biang keladi, maka saya harus menunjukkan perilaku, tindakan, dan sikap saya yang justru tidak mencerminkan diri seperti itu. Saya harus tunjukkan sikap dan tindakan yang justru saya merangkul semua orang, saya menunjukkan nilai-nilai yang baik, saya menunjukkan nilai-nilai yang justru bersahabat dan ramah terhadap semua orang, supaya orang lain melihat bahwa statement yang disampaikannya dan disematkannya pada kita itu salah. Ketimbang kita berargumen dengan beragam alasan, lebih baik kita tunjukkan dengan perilaku, dengan sikap, dengan perbuatan yang justru berlawanan dengan apa yang orang lain katakan. Inilah yang juga menjadi nasihat Paulus kepada saudara-saudara di Roma. Saudara-saudara kita di Roma punya kecenderungan atau bahkan seringkali disebut sebagai biang dari berbagai peristiwa yang terjadi di tengah-tengah hidup mereka. Biang onar karena menerima dan menyampaikan pengajaran yang sesat. Biang keributan karena seringkali memperlihatkan perbedaan yang tajam dengan apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat. Lebih mementingkan taat kepada Allah dan mungkin juga lebih mementingkan taat kepada yang lain. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan dan menasehatkan jemaat di Roma. Jika kita tidak mau disebut sebagai orang atau kelompok yang menjadi biang onar, biang keributan, ataupun hal-hal yang negatif lain, baik terhadap masyarakat ataupun terhadap pemerintah, maka Paulus mengingatkan bahwa mereka punya tanggung jawab sebagai warga negara. Mereka punya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga negara dan warga masyarakat itulah yang harus menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka. Sebagai warga gereja, maka mereka juga adalah warga negara, yang oleh karena itu tugas dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara harus ditunjukkan dan diperankan dengan baik, supaya pernyataan orang banyak, pernyataan masyarakat bahwa orang-orang Kristen di Roma biang onar, orang-orang Kristen di Roma biang keributan, orang-orang Kristen di Roma biang penghasut ajaran sesat dan lain sebagainya, mereka harus tunjukkan dengan kualitas iman, kualitas perilaku, kualitas tindakan, kualitas sikap, dan juga tutur kata mereka yang justru mencerminkan kepatuhan mereka kepada Allah. Salah satunya disampaikan oleh Rasul Paulus, membayar pajak bukan sekedar kewajiban warga negara, tapi membayar pajak juga menjadi bentuk dan respon
umat Tuhan sebagai campur tangan Allah dalam perjalanan hidupnya melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan. Membayar pajak dikatakan menjadi bentuk dari tanggung jawab dan kepatuhan warga gereja kepada pemerintah, tapi sekaligus juga kepada Allah yang telah melimpahkan berkat kepada kita. Oleh karena itu, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, senada dengan apa yang disampaikan Paulus ketika jemaat di Roma atau persekutuan orang Kristen di Roma tidak ingin disebut sebagai biang onar, biang rusuh, biang ribut dan lain sebagainya, maka perilaku, tutur kata, sikap hidup, kualitas beriman harus ditunjukkan selaras dengan perilaku. Demikian pula dengan kita. Menyanggah apa yang orang lain katakan belum tentu itu akan menyelesaikan masalah. Berargumen panjang lebar untuk menutup segala statement yang orang lain nyatakan dan sampaikan kepada kita belum tentu itu menjadi jalan keluar yang terbaik. Tetapi menjawab statement, merespon statement orang lain dengan memperlihatkan sikap hidup yang berpadanan dengan Kristus, dengan memperlihatkan kualitas beriman yang sesuai dengan kehendak Allah, dengan memperlihatkan perilaku dan perbuatan yang mencerminkan kasih Allah, kebaikan Allah, damai sejahtera Allah dinyatakan, itu jauh lebih baik. Oleh karena itu, hari ini kita diingatkan kembali, tanggung jawab warga gereja tidak pernah bisa dilepaskan dari tanggung jawab sebagai warga negara. Kalau di gereja, melalui firman Tuhan kita diajar untuk melakukan yang baik, maka di tengah-tengah kehidupan kita, yang baik itu juga menjadi bagian yang harus kita tunjukkan dan kita lakukan setiap waktu. Kikislah setiap statement yang negatif terhadap kehidupan orang Kristen, terhadap kehidupan kita, dengan menunjukkan perilaku dan perbuatan yang justru menunjukkan kita tengah meneladani Kristus di tengah-tengah hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, Engkau sungguh memperhatikan kami. Dan oleh karena itu, ajar kami untuk juga merespon perhatian Tuhan itu dalam sikap, tindakan, dan perilaku yang menyenangkan Tuhan, supaya label, cap, statement negatif tentang umat-Mu ini menjadi bagian yang dapat terkikis dengan sendirinya, oleh karena kami dapat memperlihatkan kualitas hidup beriman kami, kualitas kepercayaan kami di dalam Kristus. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.